Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrar Al-Bestari dengan nomor BP 1910953028 dari kelas Etika Profesi A. Ingin mempresentasikan tentang kejahatan teknologi informasi. Yang pertama, pengertian cybercrime. Yang cybercrime itu adalah nama lain dari kejahatan teknologi informasi atau kejahatan dunia maya. Artinya yaitu istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan. Slide kedua yaitu jenis-jenis cybercrime. Saya mendapatkan 11 jenis-jenis cybercrime. Yang pertama, unauthorized access, yang artinya kejahatan yang terjadi ketika seseorang memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya, seperti probing dan port scanning. Yang kedua, illegal content, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Contohnya, penyebarluasan pornografi, isu-isu atau fitnah terhadap individu atau public figure. Yang ketiga, penyebaran virus secara sengaja, yaitu melakukan penyebaran virus yang merugikan seorang atau institusi dengan sengaja. Yang keempat, data forgery, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan tujuan memasukkan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Yang kelima, cyber espionage, sabotage, dan extortion. Cyber espionage merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer pihak sasaran. Sabotage dan extortion merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, pengrusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang keenam, cyber stalking, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer. Misalnya dengan melakukan teror melalui pengiriman email secara berulang-ulang tanpa disertai identitas yang jelas. Yang ketujuh, carding, yaitu kejahatan yang dilakukan untuk mencuri nomor kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Yang ke-8, hacking dan cracking. Hacking yaitu kemampuan penguasaan sistem komputer yang dimiliki oleh seseorang, yang apabila orang tersebut melakukan pengrusakan di internet, maka orang tersebut bukan lagi disebut hacking, tetapi cracker. Yang ke-9, cyber squatting dan typo squatting. Cyber squatting merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mendaftarkan domain nama perusahaan orang lain dan kemudian berusaha menjualnya kepada perusahaan tersebut dengan harga yang lebih mahal. Seperti Shallow Karcis ya. Yang selanjutnya, typo squatting adalah kejahatan dengan membuat domain plesetan, yaitu domain yang mirip dengan nama domain orang lain yang merupakan domain saingan perusahaan, sehingga orang-orang yang tidak jeli akan bingung atau bisa saja memasuki domain yang berisi domain yang mirip ini. Yang 10, hijacking, yaitu kejahatan pembajakan terhadap hasil karya orang lain, seperti pembajakan perangkat lunak dan sebagainya. Yang ke-11, cyber terrorism,
kejahatan yang dilakukan untuk mengancam pemerintah atau warga negara, termasuk cracking ke situs pemerintah atau militer. Di slide ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya cybercrime yang saya rangkum menjadi 6. Yang pertama, akses internet yang tidak terbatas, sehingga orang-orang dapat secara luasa menggunakan internet dan mau menggali informasi tentang cybercrime ini. Yang kedua, kelalaian pengguna komputer. Yang ketiga, mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Keempat, para pelaku merupakan orang yang cerdas dan rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, orang yang ingin tahu aja bisa. Yang kelima, sistem keamanan jaringan yang lemah, yang berarti pemerintah belum berusaha memperbaiki keamanan jaringan ini. Yang keenam, kurangnya perhatian masyarakat, karena masyarakat hanya dapat melihat kejahatan yang berupa fisik, yang kejahatan yang berupa dunia maya ini sangat sulit untuk dilihat. Selanjutnya di slide keempat, yaitu saya membahas UU ITE terkait kejahatan IT. Di sini saya menjabarkan beberapa jenis kejahatan dan pasal-pasalnya. Yang pertama, meretas hacking, yaitu diatur di pasal 30. Yang kedua, intersepsi ilegal yang diatur pada pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 UU ITE. Yang ketiga, mengotori atau defacing, itu pasal 32 UU ITE. Yang keempat, pencurian elektronik yang diatur pada pasal 32 ayat 2 UU ITE. Yang kelima, interference, yaitu pasal 33 UU ITE. Yang keenam, memfasilitasi tindakan pidana terlarang, yaitu pasal 34 UU ITE. Dan yang terakhir, yaitu pencurian identitas, yaitu pasal 35. Dan di slide terakhir saya membahas contoh kasus kejahatan IT. Yang di sini saya mengambil kasus yang telah berhasil ditangkap polisi, yaitu hacker asal Jogja yang retas server perusahaan AS. Yang kasusnya yaitu hacker ini menyerang perusahaan Amerika Serikat menggunakan sebuah virus ransomware dengan cara menyebarkannya ke 500 akun email yang berada di luar negeri, yang diantaranya berada di San Antonio, Texas, dan Amerika Serikat. Tersangka mengirimkan link ke salah satu karyawan di perusahaan tersebut yang mengarahkannya karyawan tersebut ke sebuah link yang berisi chip CryptoLocker. Setelah link tersebut diklik oleh korban, sistem mail server sebuah perusahaan di Amerika tersebut langsung terenkripsi oleh CryptoLocker tersebut, dan tersangka tersebut melakukan peretasan berupa menyedot data korban dan mengancam akan menghapus data korban jika korban tidak memberinya mata uang, yaitu seperti Bitcoin. Dan akhirnya korban setelah bertahun-tahun akhirnya ketahuan dan ditangkap, yang dijatuhi pasal UIT berlapis-lapis dengan ancaman hukuman pidana 10 tahun penjara. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan banyak kesalahan, mohon
dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.